guys, jadi pada video kali ini aku akan share kepada kalian tentang pengalaman bawa tamu dari beberapa tamu, dan aku ada cerita tersendiri dengan tamu-tamu tersebut. Bagi yang penasaran, kita lihat beberapa foto ini dan aku akan jelaskan tentang ceritanya dari foto tamu-tamu tersebut. Okay, check it out to the video. Okay, don't forget to subscribe and lonceng notifikasi. And don't forget to like and share Diansa channel. Salam kenal and nice to meet you. Jom. Oke guys, inilah foto-fotonya ya. Silakan lihat. Ini pembahasan pertama kita. Jadi ini tamu pertama aku dari Malaysia. Dan pada waktu itu ceritanya aku lagi training dan aku bersama senior aku namanya Bang Junjung. Nah, Bang Junjung ini yang banyak pasti tahu aku tentang ilmu guiding di mangrove. Nah, pada saat itu aku mangrove di salah satu perusahaan di Bintan. Itulah gue. Nah, jadi pada saat aku pertama kali guiding, aku itu di training oleh namanya Bang Junjung. Nah, aku dikasih tahu bagaimana caranya menarik simpati dari tamu tersebut. Tamu aku ini dari Malaysia. Nah, 3 menit pertama aku gagal untuk menarik simpati dari tamu tersebut. Namun aku tidak putus asa, aku terus saja ngobrol, menjelaskan tentang ini itu sampai akhirnya tamu itu respect padaku. Tapi itu bukan pada waktu perginya, tapi pada waktu pulangnya. Sayangnya pada saat itu. Dan setelah itu aku berhasil lulus training. Dan ini adalah salah satu bukti tamu pertama aku dari Malaysia. Check it out. Nah, teman-teman, jadi untuk guiding itu banyak orang yang bilang guiding itu mudah, tapi ternyata cukup sulit bagi kalian yang baru belajar guiding. Apalagi kalian dengan tamu itu begitu dekat. Nah, kita harus pandai mencari celah bagaimana tamu itu bisa senyum. Terus bisa senyum. Walaupun kita dicuekin, kita harus cari caranya bagaimana tamu itu bisa senyum dan kita mendapat feedback yaitu good, yaitu baik, walaupun tidak excellent. Oke, kita lanjut ke video. Maksud aku ke foto selanjutnya. Tamu apa? Penasaran? Oke, let's go to the photo. Oke guys, nah tamu ini adalah tamu dari India. Nah, tamu ini anehnya ya. Ini ceritanya seperti ini. Jadi pas dia datang ke JT Mangrove, kami mengadakan negosiasi tentang harga. Memang sih harganya untuk itu agak lebih sekitar dolar ya, itu saya dolar agak mahal. Nah, tamu ini kan datangnya dari India. Mereka itu waktu itu sekitar 6 orang. Jadi pas negosiasi tentang harga, mereka menolak harga dari kami. Dan mereka mengancam kami, kalau mau harganya segini, saya turun. Kalau tak mau, saya pulang. Nah, disinilah para guide mangrove seperti kami ini diuji. Bagaimana bisa tamu ini bisa jalan ke mangrove dengan harga segitu.
Nah, jadi kami bilang seperti ini. Kalau kalian bilang seperti itu, kalian coba dulu turun ke mangrove. Kalau memang hasilnya jelek, ya, kalau memang hasilnya jelek dan bosan, kalian boleh bayar sesuka kalian. Namun ketika kalian puas, bayar dengan harga kami. Nah, jadi pas turun, aku menjelaskan dengan luar biasa pada waktu itu, menjelaskan dengan outstanding, ya, luar biasa, dan itu full, saking kita harus menghargai tamu tersebut. Nah, tamu India ini tipenya ialah luar biasa pertanyaannya. Contohnya, ini mangrove fungsinya apa? Apakah hidupnya di sini? Jenis-jenisnya apa? Tamu India nih. Kemudian dia hidup di air apa saja, di tanah apa saja. Ini fungsinya apa? Luas ini berapa? Panjang sungai ini berapa? Ada binatang apa saja? Nah, inilah kelebihan dari pertanyaan-pertanyaan dari tamu India. Ini dia begitu kritis. Dan pada saat itu aku combine dengan swap foto. Dan aku mencari spot foto yang begitu bagus untuk difoto. Dan pada saat itu aku dipuji. Alhamdulillah aku dipuji. Kamu guide bagus. Dan kamu, ketika saya datang nanti, saya mau kamu yang guiding atau bawa tur kota maupun tur mangrove di sini. Nah, itu pujian dari mereka. Dan mereka tanya, kamu sekolah apa? Jadi aku bilang aku tamat SMA, kemudian course di salah satu kursus terbaik di Tanjung Pinang. Nah, setelah itu aku pun berhasil menarik simpati mereka dan mereka bayar dengan harga kami. Dan tidak hanya itu, kami pun dengan Tekong mendapat tips, ya, dapat tips yang cukup besar. Dan mereka bilang, kami puas, terima kasih sudah mengguiding kami. Thank you. Oke, kita lanjut ke video, foto tamu yang terakhir. Oke guys, ini merupakan tamu snorkeling aku. Dia merupakan orang Taiwan dan dia stay di Singapura mengajar sebagai guru TK atau guru PAUD. Nah, jadi tamu ini dari Taiwan dan pada saat itu aku ditugaskan untuk bawa tamu ini untuk snorkeling, ya, snorkeling ke salah satu spot snorkeling yang bagus. Namun pada saat aku ingin bawa tamu ini ke snorkeling, terjadi perdebatan antara aku dan teman aku untuk membawa tamu ini ke spot snorkeling. Memang sih tamu ini lebih suka yang bisa bahasa Mandarin, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa berbahasa Inggris. Dan terjadilah perdebatan antara aku dengan salah satu teman aku. Namun bos aku menyuruh aku untuk membawa tamu ini snorkeling. Dan pada saat itu aku bersama dengan Bang Regar dan Bang Alim. Nah, Bang Alim ini merupakan salah satu kapten atau tekong training, ya, tekong training
pada saat itu tamunya 2 orang. Ya, pas kami mau ke spot snorkeling, kalian tahu guys kalau snorkeling itu ke tempat yang punya terumbu karang besar. Nah, untuk menuju ke sana itu pada saat itu cuacanya agak kurang bagus dan kami menghadapi ombak yang begitu tinggi. Ombaknya tinggi, botnya tuh baru di gini, gini. Dan yang lucunya pada saat itu bukan tamunya yang takut, tapi guide-nya dan tekomnya yang takut. Karena yang kami pikirkan apa? Jika bot ini terbalik, yang bertanggung jawab dan yang harus diselamatkan dulu adalah tamu, bukan kita dulu sebagai guide ataupun tekom. Nah, setelah beberapa saat kami pun sampai di spot snorkeling dan kami pun memasang namanya pin ya, kemudian memakai juga lap jacket, safety kan, kemudian saya turun dulu jebur bawah dan kami bertanya, kalian bisa berenang? You can swim? Dan mereka bilang bisa. Tapi ketika turun rupanya tidak bisa. Satu kawannya tidak bisa. Dan saya pun bersama Bang Alim, karena Bang Alim lagi training, saya ajak untuk turun ke spot snorkeling tersebut. Dan dia membantu saya untuk membawa atau mengontrol tamu tersebut. Dan ternyata kami berhasil menarik simpati dari tamu tersebut. Saya pun mengontrol. Dan yang lucunya kejadian pada saat itu ada tamu itu membawa kamera air, dan ketika digunakan cekrek kameranya itu tidak bisa digunakan. Dan dia pun mengalihkan perhatiannya dengan berenang dan sedikit menyelam ke bawah. Dan ketika itu ada sebuah batu besar di ujung dekat spot snorkeling itu. Dan aku hampir saja lupa bahwa ada tamu satu lagi yang di dekat dengan batu itu. Dan aku dengan sigap ya, seperti hero gitu ya, berenang dengan lajunya dan dengan sigap menyelinap ke belakang dari tamu tersebut. Dan kalian tahu bahwa tamu itu tidak sadar bahwa di belakangnya ada batu besar. Dan aku pun dengan sigap seperti hero menyelamatkan tamu tersebut biar tidak kena batu tersebut. Dan tamu itu bilang apa? Thank you, kamu sudah menyelamatkan saya dari batu tersebut. Dan setelah itu pun kami naik ke pantainya untuk berfoto. Ya, foto ini karena kameranya tidak bisa ya. Karena kameranya tidak bisa. Jadi untungnya Bang Alim ini pandai, dia bawa kamera HP dan kemudian ambil foto-foto. Dan setelah itu minta lah namanya WhatsApp. Ini modus bukan saya tapi Bang Alim. Bang Alim minta WhatsApp. Dan akhirnya aku nih modus pula, minta pula nomornya namanya si Rulin ya, dari Singapura. Rulin yang stay Singapura masalahku. Dan sampai sekarang tamu ini akrab dengan aku dan selalu mengabari tentang bagaimana keadaan di sana, bagaimana tentang pekerjaan dan seperti itu. Dan akhirnya kami pun get in touch terus menerus dan berkawan sampai sekarang. Oke, mungkin itu saja cerita pada
video kali ini tentang cerita tersendiri dari tamu-tamu yang pernah aku bawa. Ini hanya sebagian ya, tidak semua. Oke, I think that's all from me. Thank you for watching my video today and see you. Bye bye.